Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam rumah. Pada kesempatan kali ini kita ketemu dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Air dengan topik sistem reproduksi. Nah, kalian bisa lihat pada slide ini ada gambar ikan jantan dan ikan betina. Maka kaitannya dengan reproduksi adalah adanya ikatan emosional dan lain sebagainya. Apakah pada ikan seperti itu? Ya, ada. Contohnya ikan Nemo, clownfish. Clownfish ini berpasangan dan pasangannya itu tidak berubah-ubah. Tetapi pada jenis lain ada juga pasangan sesaat. Cuma pada saat memijah, udah itu goodbye. Ada juga pemijahan yang satu betina, banyak jantan. Dan ada satu jantan, banyak betina. Ada juga masal, sehingga kalau ini ditanya benar apa salah, ini lebih banyak salahnya. Terus kalau kita lihat pada slide kedua, ada fish in love, ada gambar ikan jantan yang besar sedangkan ikan betina kecil. Salah apa benar? Salah. Ikan itu yang gede betina. Nah, maka di sini dijelaskan cara-cara pemijahan ikan yang kaitannya dengan gambar ini, benar atau salah. Jadi bisa kita lihat pada slide ketiga. Nah, ini ikan berpasangan ya, satu jantan dan satu betina. Tetapi apakah ini ada in love? Mereka berpasangan terus? Nggak tahu, mungkin juga enggak. Selesai bisnis ya, goodbye. Nah, kita juga bisa melihat di sini kalau ini jelas adalah berpasangan di mana jantan betina satu-satu. Betina meletakkan telur dan jantan mengeluarkan sperma. Setelah itu ya udah. Nah, kalian lihat pada slide keempat ada 4 gambar. Gambar kiri atas ini jelas ikannya berpasangan, in love. Apakah a feeling happy after atau kita tidak tahu. Nah, jadi bila kalian lihat pada gambar kanan atas, gambar ini pemijahan secara massal. Berarti yang tadi in love itu salah. Ini ikan tidak berpasangan. Ini anak siapa, induknya siapa, dan bapaknya siapa, kita tidak tahu. Namun kalau ini jelas berpemijahan secara massal. Ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi dengan kondisi lingkungan tertentu memicu untuk pematangan gonad, dan mereka matang gonad berserentak, mereka memijah serentak. Jadi ini sampai nanti laut itu kadang-kadang keruh karena di situ sperma dan telur menyatu. Nah, kalian lihat pada gambar kiri bawah. Ini juga dipengaruhi oleh lingkungan dan musim. Misalnya pada ikan salmon. Kalau memijah itu betinanya satu, ikan jantannya yang banyak yang mengeluarkan spermatozoa. Karena ikan salmon ini sifatnya berbuaya, terus nanti sama-sama matang gonad. Si jantan matang gonad, kemudian betina juga matang gonad untuk mencapai tempat mereka memijah. Setelah mereka memijah, baru mereka mati karena kehabisan energi. Dan sementara yang ini gambar kanan bawah, ini ikan laut dalam. Ikan ini memiliki lur di atas mulutnya, antara mata seperti sinar untuk menarik mangsa. Dan ikan yang gede ini adalah ikan betina, dan yang kecil adalah ikan jantan. Ikan ini reproduksinya unik sekali. Dia hidup di laut dalam, di mana di situ hampir tidak ada cahaya, dan ikan ini dia menarik mangsa dengan mengandalkan cahaya yang ada di lurnya ini.
Ini istilahnya lur, kayak pancing atau cucuran pancing. Terus betina ini mengeluarkan feromon, di mana feromon itu untuk menarik ikan jantan. Jantan ini dari dia menetas, tujuan hidupnya hanya satu, yaitu mencari betina. Jadi si ikan jantan ini mencari betina, dan kalau sudah dapat, dia melekat. Melekat itu nanti bagian bibirnya itu akan melebur dengan tubuh betina. Jadi badannya menyatu dengan tubuh betina. Dia mendapatkan makanan dari si betina. Jadi si jantan bersifat seperti parasit ya. Dan sekali menempel tidak bisa lepas. Jadi ini cinta abadi selamanya untuk ikan jantan ini. Tetapi apakah betina sesetia itu? Enggak, betina bisa ditempeli sampai 4 atau 5 si jantan. Jadi ini adalah poliandri. Dan modalnya si jantan, dia cuma satu modal. Apa? Dia punya sperma, itu aja. Nah, kenapa si betina perlu banyak jantan? Karena betinanya besar, jantannya yang kecil. Sehingga kalau cuma satu jantan tidak cukup. Nah, di sini bisa kita lihat cara-cara pemijahan atau reproduksi ikan. Nah, kalian lihat pada slide kelima. Pada slide kelima di sini ada tulisan faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi suatu organisme. Jadi, reproduksi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi, dalam kondisi biasa, jantan dan betina tidak ngapa-ngapa, tetapi suatu saat dia datang, terus melakukan aktivitas pemijahan. Apa yang mempengaruhi? Faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Ini jelas kayak feromon ini yang pasti iya feromon. Contohnya pada kepiting betina mengeluarkan feromon, dan yang bereaksi itu kepiting jantan yang punya modal. Artinya jantan dewasa yang matang gonad. Kepiting yang tidak matang gonad ya tidak. Begitu juga jantan beda spesies ya enggak. Jantan yang masih kecil ya enggak jadi jantan dewasa yang punya modal. Nah, kalau banyak yang berminat ya mereka berantem. Terus mereka nanti akan mojok mencari tempat untuk kopulasi, dan si betina molting dilindungi oleh si jantan. Nah, kalau yang tadi pasti feromon. Ada juga tebar posona yang dengan melambaikan capit jantan untuk menarik perhatian si kepiting betina, dan betina mencari capit yang indah. Kemudian ada juga yang pamer sarang atau rumah seperti ikan pufferfish untuk menarik perhatian si betina. Jadi kita lihat pada slide ke-6. Ada tulisan faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi suatu organisme. Jadi bagaimana selalu ada keseimbangan, ada perubahan di kondisi lingkungan, terutama suhu dan cahaya. Suhu dan cahaya ditangkap oleh sensor mata dan saraf dan mempengaruhi hipotalamus untuk mensekresikan hormon gonadotropin untuk perkembangan testis ataupun ovarium sampai kondisi tertentu. Kondisi sudah pas untuk matang gonad, sehingga gonad akan matang, dan gonad akan mempengaruhi hipotalamus untuk tidak mengeluarkan hipotalamus akan berhenti mengeluarkan hormon.
ikan siap melakukan aktivitas reproduksi. Pada saat ini, ikan bisa melakukan aktivitas tingkah laku reproduksi, apakah buat sarang menarik perhatian pasangan, ataupun ikan jantan mengejar ikan betina yang telah melakukan ovulasi. Nah, pada slide ke-7, kita lihat hormon yang mengontrol ovulasi. Gonad ikan betina mensekresikan hormon estrogen dan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, merangsang kelenjar pituitari untuk mensekresikan atau melepaskan hormon LH untuk perkembangan sel-sel TK dan sel-sel granulosa, sehingga gonad ikan sampai pada kondisi yang pas atau matang gonad. Pada saat matang gonad, hormon estrogen menurun dan hormon LH meningkat. Terjadinya ovulasi, sehingga terjadinya ovulasi. Ovulasi adalah peristiwa pecahnya folikel dan keluarnya telur yang sudah masak dari folikel. Istilah ovulasi pada ikan itu disebut dengan ovoposisi. Selanjutnya kalian dapat lihat pada slide ke-8, sistem reproduksi pada ikan. Ikan jantan itu ada alat kelamin utama, yaitu testis yang berfungsi untuk membentuk spermatozoa. Kemudian ada alat kelamin tambahan, yaitu saluran vas deferens, alat kelamin bagian luar, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menyimpan sperma, membantu terlaksananya fertilisasi, menghasilkan hormon, dan lain-lain. Pada ikan betina, alat kelamin utamanya adalah ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan telur atau ovum. Alat kelamin tambahannya itu adalah oviduct, alat kelamin bagian luar, dan lain-lain. Fungsinya untuk menyalurkan, menyimpan telur, berkembangnya embrio untuk ikan ovovivipar, membantu terlaksananya fertilisasi, menghasilkan hormon, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke siklus hidup ikan. Pada slide ke-9 ini kita dapat melihat siklus hidup ikan dan kaitannya dengan siklus reproduksi ikan, termasuk siklus reproduksi ikan. Siklus reproduksi pada ikan dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu juvenil, yang mana gonad belum berkembang dan belum menghasilkan gamet. Kemudian siklus kedua yaitu pubertas, yang disebut dengan gonad dan alat kelamin sekunder dan gamet mulai terbentuk. Dan siklus ketiga yaitu musim kawin, di mana suatu musim ikan-ikan jantan dan ikan-ikan betina menampakkan aktivitas pemijahan. Selanjutnya kita bisa melihat pada slide ke-10, kalian dapat melihat dengan jelas morfologi atau perbedaan morfologi ikan gamet jantan dan gamet betina. Pada gamet jantan itu ada saluran yang berupa ureter, kemudian ada urinary pore dan genital pore, lubang genital, kemudian ada saluran vas deferens, dan kemudian juga ada testis tempat menghasilkan spermatozoa. Sedangkan morfologi ikan betina itu ada saluran ureter, kemudian ada oviduct dan ovari. Slide selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi alat reproduksi ikan. Itu bervariasi tergantung dari jumlah telur anak per
pemijahan, kemudian ada tipe fertilisasi, derajat biseksual, yaitu hermafrodit atau tidak. Kemudian ada strategi reproduksi, di mana strategi reproduksi itu ada dua, yaitu ovipar, di mana ikan dapat berpasangan atau melakukan perkawinan secara massal. Telur yang dengan beberapa strategi seperti ditempelkan pada benda, berenang bebas, dan lain sebagainya. Sedangkan anak ikan dapat dipelihara induk atau bebas. Sedangkan pada ovovivipar adalah tahap awal perkembangan anak ikan terjadi di dalam tubuh induk agar kelulusan hidup anak ikan menjadi lebih besar. Kemudian pada slide berikut itu adalah telur pada ikan ovipar, yaitu ada tipe filamen, kemudian tipe B itu adalah tendril. Kemudian ada bermacam-macam cara penempelan telur dan anak ikan. Pada ikan kod contohnya itu telurnya terapung. Kemudian ada ikan bitterling itu meletakkan telurnya di kerang. Kemudian juga ada penempelan telur secara tidak beraturan. Kemudian ada juga penempelan telur secara bergerombol, yaitu contohnya pada ikan perch. Ini kita juga melihat tipe-tipe, ada ikan yang membuat sarang, kemudian ada ikan-ikan yang meletakkan telurnya di tempat yang karang yang tersembunyi agar aman, kemudian ada ikan-ikan yang meletakkan telurnya di atas permukaan. Kemudian ada juga ikan yang memelihara larvanya di dalam rongga mulut. Begitu juga ada ikan-ikan yang membuat sarang dari bekas tanaman-tanaman yang ada di dalam perairan. Kemudian pada slide berikutnya kita bisa melihat strategi perawatan anak. Bermacam-macam strategi yang dilakukan oleh ikan untuk menjaga anaknya supaya tetap aman, yaitu seperti ikan betina menyimpan ikan-ikan kecil di dalam mulutnya seperti ikan catfish. Kemudian ada juga kuda laut menyimpan anaknya, kuda laut jantan menyimpan anaknya di dalam perut ikan jantan pada perut kuda laut jantan. Kemudian juga ada ikan betina sunfish. Kemudian ini juga ada tipe-tipe ikan yang menyimpan atau memelihara anaknya seperti disimpan di dalam rongga mulut, kemudian menyimpan larva-larva ikan di sepanjang tubuhnya. Itu contoh pada ikan hias, yaitu si induk memelihara anaknya. Kemudian juga ada ikan butterfish, yaitu menyimpan atau menjaga telurnya di dalam lingkaran tubuhnya. Begitu juga seperti pada gambar ikan Crustus sp menyimpan anaknya di atas dagu atas si ikan. Begitu juga pada gambar ini macam-macam tingkah laku ikan dalam menjaga anaknya supaya tetap aman dan menghindari dari pemangsa. Ada yang menyimpan dalam mulut, kemudian ada yang menyimpan di dalam karang yang tersembunyi, kemudian ada yang di dekat
tanaman atau di dekat di tumbuhan daun. Kemudian ada juga yang benih ikan dimasukkan ke dalam mulut. Begitu juga untuk ikan kuda laut, di mana benih atau anak kuda laut itu ditaruh di perut kuda laut si jantan. Kemudian kita lihat lagi slide berikutnya, yaitu tentang jenis kelamin pada ikan. Biasanya dengan sistem X dan Y, di mana XX adalah ikan betina dan XY adalah ikan jantan. Tetapi pada ikan Plesidae, kromosom yang XX untuk ikan jantan dan yang XY itu untuk ikan betina. Kemudian ada lagi jenis hemaprodit pada ikan, hemaprodit protandri. Hemaprodit protandri itu adalah mula-mula ikan berjenis kelamin betina, kemudian berubah menjadi jantan. Kemudian ada lagi hemaprodit protandri, mula-mula ikan berjenis kelamin jantan, kemudian berubah menjadi betina. Pada ikan hemaprodit, mungkin ikan mampu melakukan fertilisasi sendiri. Ovum dan spermatozoa berasal dari individu yang sama, atau mungkin juga ikan harus melakukan fertilisasi silang dengan organisme lain. Pada slide berikut ini adalah tingkat kematangan gonad pada ikan betina. Pada slide ini ada gambaran morfologi tingkat kematangan gonad atau yang disebut dengan TKG ovarium, yaitu TKG1 ditandai dengan berbentuk sepasang benang kasar terletak pada kiri dan kanan rongga perut. Kemudian ada TKG2. TKG2 ini merupakan ovarium yang berukuran lebih besar dari TKG1, kemudian warnanya agak coklat muda, butiran telur masih belum dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian kita lihat lagi TKG3. TKG3 itu disebut dengan dewasa, di mana ovarium berukuran lebih besar dari TKG2 dan hampir mengisi setengah rongga perut. Butiran telur mulai kelihatan dengan mata telanjang. Beberapa butiran halus membuat ovarium berwarna kuning kehijauan. Kemudian setelah berkembang menjadi TKG4. TKG4 ini ditandai dengan matang. Ovarium telah mengisi 2/3 rongga perut. Usus terdesak keluar, warna menjadi kuning kecoklatan dan lebih gelap. Telur telah terlihat lebih jelas dan lebih besar dari TKG3. Kemudian ada TKG5, yaitu memijah salin. Ovarium masih terlihat seperti TKG4, tetapi bagian tertentu telah mengempis karena telur telah dikeluarkan pada saat pemijahan. Di sini kita lihat struktur histologi telur ikan. Telur yang sudah masak atau mature age, telur penuh butiran kuning telur. Sedangkan pada telur yang belum masak atau immature age, butiran kuning telur belum terbentuk. Gambar di bawah ini adalah gambar telur ikan, yaitu ada kuning telur, kemudian ada membran vitelin, ada inti, kemudian dinding dasar, kemudian ada ovum. Yang keenam itu adalah sel granulosa, yang ketujuh zona pellucida, dan 8 itu adalah sel-sel TK. Kalau kita lihat di sini adalah macam-macam bentuk spermatozoa pada ikan. Ini adalah gamet jantan. Pada gamet jantan itu ada bagian kepala, kemudian ada bagian leher dan bagian ekor.
Ini pada ikan herring misalnya, bentuk spermanya kepalanya agak runcing, dan kemudian ada leher dan ekor, dan macam-macam lagi ikan yang seperti ikan peach dan sebagainya. Kemudian testis dan penampakan melintang tubulus seminivorus pada mamalia. Kemudian yang di bawah ini adalah testis dan penampang melintang testis pada ikan resbora. Ini adalah testis pada tingkat TKG 4. Dan pada tanda panah kuning itu adalah spermatozoa. Pada tingkat kematangan gonad pada ikan resbora jantan, ini bisa kita lihat secara morfologi tingkat kematangan gonad dan pada testis, yaitu pada TKG 1 itu testis berbentuk TKG 1 disebut dengan ikan muda, yaitu testis berbentuk sepasang benang berwarna bening dan licin. Ukurannya lebih kecil daripada ovum ikan betina pada tingkat TKG yang sama. Kemudian setelah TKG 1, testis akan berkembang menjadi TKG 2 yang disebut dengan tahap perkembangan. Testis berukuran lebih besar daripada TKG 1 dan berwarna putih. Kemudian TKG berkembang menjadi TKG 3 yang disebut dengan fase dewasa. Testis berukuran lebih besar daripada TKG 2. Kemudian dapat mengisi hampir setengah rongga perut. Warnanya lebih putih dan lekukannya terlihat lebih jelas. Kemudian TKG 3 berkembang menjadi TKG 4 yang disebut dengan matang. Testis berukuran semakin besar, berwarna putih susu serta padat yang mengisi sebagian besar rongga perut. Permukaannya berlekuk-lekuk dan kasar karena diisi oleh semen yang padat. Kosong karena isi telah dikeluarkan pada saat pemijahan. Kemudian pada TKG 5 itu yang disebut dengan memijah. Testis pada tahap ini terlihat mengempis, pada bagian tertentu kosong karena semen telah dikeluarkan pada saat memijah. Warna permukaannya telah memerah. Nah, untuk materi yang online ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan menjadi referensi untuk ujian semester, selain dari buku Ajar Fisiologi Hewan Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada ujian semester.